Ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian. Nah, kata identity yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang. Nah, seseorang maupun kelompok gitu ya, atau seseorang gitu. Nah, yang membedakan si satu kelompok itu dengan yang lain. Nah, bisa dikatakan bahwa self identity atau identitas diri merupakan jati diri seseorang individu yang dimana antara satu individu dengan individu yang lain berbeda. Nah, adapun di dalam kamus psikologi, pengertian dari identity adalah eh, diri atau individual gitu, kepribadian seseorang, seseorang individu gitu. Nah, eh, apa ya, bisa juga kondisi kesamaan dalam sifat-sifat karakteristik yang pokok-pokoknya gitu, atau kepribadian atau organisasi sifat-sifat. Nah, yang dapat diartikan bahwa seseorang sebagai suatu sifat yang sadar di dalam dirinya. Nah, sedangkan menurut Waterman, identity berarti memiliki gambaran diri yang jelas. Nah, meliputi sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Nah, bisa juga nilai nilai dan kepercayaan, terus yang ingin dicapai seseorang individu itu. Nah, yang dinilai penting untuk memberikan arah, tujuan dan makna pada hidup. Nah, berdasarkan dari beberapa sumber dan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa self identity merupakan karakteristik yang melekat pada seseorang atau individu, atau jadi karakteristik bawaan gitu. Nah, yang membedakan dirinya dengan individu yang lain atau dengan orang lain, sehingga individu tersebut memiliki atau mempunyai keunikan yang khas dalam berperilaku. Nah, dalam mencapai arah dan serta tujuan hidupnya. Mungkin pemaparan materi saya mengenai pengertian dicukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada Di moderator. sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi self identity. Yang pertama, perkembangan para remaja. Menurut Erikson, proses self identity sudah berlangsung sejak anak mengembangkan kebutuhan akan rasa percaya diri, otonomi diri, rasa mampu berinisiatif, dan rasa mampu menghasilkan sesuatu. Komponen ini memberikan kontribusi kepada pembentukan self identity. Yang kedua, pengaruh individuasi dan connectedness atmosfer hubungan keluarga. Ini akan membantu pembentukan self identity remaja dengan cara merangsang individualitas dan ketertarikan satu sama lain. Connectedness, individualitas menyangkut kemampuan individu dalam mengemukakan pendapatnya, perasaan bahwa dirinya berbeda dengan orang lain atau anggota keluarga yang lain. Sedangkan connectedness berkaitan dengan kebersamaan, sensitivitas, keterbukaan terhadap kritik, dan aspek terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, ada keluarga. Orang tua adalah sosok yang paling penting dalam perkembangan identitas remaja. Menurut Sentrock tahun 2003, salah satu faktor yang berkaitan dengan perkembangan identitas remaja adalah iklim keluarga. Iklim keluarga yang sehat itu seperti interaksi sosial emosional, di antaranya anggota keluarga, ibu, ayah, orang tua, anak, dan anak-anak. Sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang, remaja akan mampu mengembangkan identitasnya secara realistik dan stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal, di mana interpersonal secara umum adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri atau disebut juga dengan penyesuaian dengan orang lain. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang
terdiri atas 2 orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalani hubungan interpersonal akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal action. Interpersonal action adalah penilaian seorang terhadap sikap orang lain, di mana penelitian ini dapat diekspresikan melalui sesuatu dimensi dari strong liking sampai dengan strong dislike. Adapun tahapan konseling interpersonal adalah yang pertama arus pesan dua arah, artinya antara konselor dan konseling dalam posisi sejajar, tidak ada yang dianggap lebih menggurui. Kedua, suasana informal, artinya pelaku atau konselor dan konseli dalam kondisi tidak kaku dengan posisi masing-masing, namun hubungan ini lebih bersifat pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan dan kekeluargaan. Ketiga, umpan balik, artinya pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan dengan segera. Yang keempat, peserta atau orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal ini berada dalam jarak dekat baik dalam arti fisik ataupun psikologis. Kelima, orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan secara spontan baik secara verbal maupun non-verbal. Baik, perkenalkan, nama saya Nisha Putri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi hubungan antar kelompok atau intergroup relation, yang dimana hubungan antar kelompok ini mengacu pada pola interaksi antara anggota dari kelompok sosial yang berbeda. Ini bisa mencakup berbagai bentuk hubungan seperti kerjasama, kompetisi, konflik, dan juga perdamaian. Interaksi ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti identitas, sosial, stereotip, prasangka, dan juga dinamika kekuasaan. Lalu, menurut Sherif, hubungan antara kelompok ini bisa terjadi apabila anggota dari dua kelompok atau lebih saling berinteraksi dan terjadi berdasarkan penghayatan anggota kelompok tersebut pada kelompoknya atau berdasarkan seberapa kuat ia mengidentifikasi diri pada kelompoknya. Lalu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar kelompok ini. Yang pertama adalah perbedaan budaya, di mana perbedaan budaya dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Misalnya, perbedaan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan dapat menyebabkan tidak sepahamnya dan konflik antar kelompok. Yang kedua adalah faktor persaingan, di mana persaingan dalam hal sumber daya seperti pekerjaan, uang, dan kekuasaan dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Persaingan yang tidak sehat dapat menyebabkan konflik dan permusuhan antar kelompok. Yang ketiga, adanya stereotip. Stereotip ini atau pandangan umum yang tidak akurat tentang kelompok tertentu dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Stereotip dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, ada komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk atau kurang efektif dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Kurangnya komunikasi yang baik dapat menyebabkan tidak kesepahamnya dan konflik antar kelompok. Yang keempat, ada komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk atau kurang efektif dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Kurangnya komunikasi yang baik dapat menyebabkan tidak kesepahamnya dan konflik antar kelompok. Yang kelima, ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini seperti uang, waktu, dan tenaga dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara kelompok dan menyebabkan konflik antar kelompok. Yang keenam, ada pengaruh media. Pengaruh media dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Media dapat memperkuat atau merusak stereotip dan pandangan umum tentang kelompok tertentu. Yang ketujuh dan yang terakhir, ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Sedangkan kalau kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan tidak sepahamnya dan konflik antar kelompok.